Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sekalian, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali, Kiai Sastro El Ngatawi. Beliau sudah tidak asing lagi di kita semua, melanglang buana dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai OT dan luar negeri. Beliau ketua Les Bumi PBNU. Wakil ketua. Mantan bro. Oh, sekarang wakil ketua. Kebetulan beliau sedang menyambangi Ansor Jabar. Kita akan beberapa informasi kita akan korek dari beliau. Sebenarnya apa yang sedang dirancang Les Bumi dalam menyongsong Hari Santri Nasional. Oke. Baik, Kiai, saya izin mohon bertanya, kira-kira Les Bumi sedang merancang desain apa untuk HSN 2022 ini? Jadi sesuai dengan tupoksinya. Ya kayak tiru pejabat. Jadi Les Bumi ini kan menggawangi untuk bidang seni budaya. Jadi sesuai dengan bidang yang digarap, maka dalam persiapan dari santri ini kita mencoba mengakomodir dan menggerakkan beberapa seniman baik di lingkungan NU maupun di luar NU untuk bersama-sama mensiarkan, memeriahkan Hari Santri Nasional. Karena Hari Santri ini kan sudah menjadi hari besar nasional. Betul. Makanya yang terlibat juga tidak hanya santri. Sudah ada keputusan presidennya. Iya, artinya ini sudah menjadi harinya bangsa Indonesia. Betul. Maka tidak hanya santri saja yang perlu terlibat di sini. Seluruh komponen anak bangsa harus terlibat dan merasakan manfaatnya dari kemeriahan Hari Santri. Ya, makanya beberapa teman Les Bumi di daerah ya kita ajak, kita konsolidasikan untuk ayo bareng-bareng mengajak teman-teman yang lain untuk memeriahkan Hari Santri ini. Iya. Kenapa sih HSN itu identik sekali dengan seni kan itu? Les Bumi ini garap HSN ini luar biasa sekali. Ya karena memang yang di bidang yang paling gampang menggerakkan massa itu kan seni budaya. Ya kalau menggerakkan massa itu satu seni budaya, satu ritual, yang kedua ritual keagamaan. Kalau ada sholawatan ya banyak benar. Ya. Istighosah banyak datang berburu-buru. Nah kebetulan karena tadi itu Les Bumi itu di bidang seni budaya, maka kalau HSN kemudian diwarnai dengan suasana kemeriahan kesenian dan budaya itu sangat wajar. Selain dengan kegiatan yang lain di beberapa tempat juga ada kegiatan istighosah. Nah seperti ini di Ansor Jabar nih ada kegiatan bersih-bersih 10.000 masjid. 10.000 masjid. Ini top rekor ya. Ini mestinya udah masuk rekor muri. 10.000 masjid. Kita daftarkan. Harus didaftarkan. Jadi ini untuk membuktikan bahwa concern Ansor itu tidak hanya kepada NU, tidak hanya kepada umat Islam, tetapi juga seluruh warga bangsa. Karena itulah cara beragamanya NU, yaitu memberikan manfaat kepada semua orang, memberikan perlindungan pada siapa saja yang terancam dan merasa ketakutan. Di situ anfa'uhum linnas. Iya. Kira-kira di Jabar Les Bumi kegiatannya apa saja? Kalau saya sih kurang tahu persis ya, tetapi hasil koordinasi kita dengan teman-teman di Jabar itu mereka memberikan beberapa kegiatan yang tentunya coraknya juga seni budaya. Karena Les Bumi Jabar ini kan akhir-akhir ini sudah hidup dan bergairah. Banyak podcast ya, podcast yang berkembang yang dimotori oleh teman-teman Les Bumi gitu ya. Sehingga nanti ke dalam kegiatan Hari Santri ini juga meskipun baik diagendakan, tapi sudah built-in dengan sendirinya mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung kemeriahan Hari Santri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk di tingkat PP sendiri ya, pengurus pusat itu Les Bumi sedang merintis untuk gerakan kebudayaan. Jadi caranya adalah membangun pesantren budaya. Pesantren budaya. Ya, itu akan kita mulai di beberapa tempat. Jadi kita mendidik soft skill kesenian, gitu ya. Selain itu juga ngaji. Jadi kita ingin mencetak seniman-seniman yang pintar ngaji, seniman-seniman yang mengerti dan memahami agama. Kira-kira seperti itu. Kira-kira konsep pesantren budaya ini gimana?
Nah, ini ada yang beberapa yang akan kita jadikan tempat uji coba. Kalau sudah berlangsung lama kan di Kaliopak, Jogja. Nah, itu kemudian itu kebetulan diasuh langsung oleh Kiai Jadul Maula, ketua kita. Iya. Yang kedua kita baru merintis lagi di daerah Sragen, gitu ya. Nah itu nanti konsepnya ya bagaimana di pesantren itu ada latihan-latihan kursus-kursus kesenian. Yang pintar nari dilatih tari, yang pintar musik dilatih musik, yang pintar sastra dilatih sastra, yang pintar lukis dilatih lukis gitu. Tetapi mereka sebagai pesantren tetap diajari ngaji, tetap diajari ilmu agama. Jadi sehingga di pesantren itu ditingkatkan soft skill-nya di bidang kesenian. Basically tetap berada di pesantren. Di pesantren. Cuma kurikulum yang ditambahkan. Betul. Jadi itu kira-kira seperti ini yang akan kita uji cobakan. Satu, kalau kurikulum pesantren kan sudah jelas, kitabnya juga sudah muktabar, ya, dan sudah polanya, sistemnya itu sudah jelas. Tinggal kita ngatur yang kurikulum dan mekanisme untuk pendidikan keseniannya ini. Itu semacam vokasi lah di situ, pendidikan vokasi di bidang kesenian. Paling tidak ada dua yang kita ajarkan di situ. Satu, soft skill keseniannya. Jadi bagaimana skill keseniannya itu ditingkatkan, skill keseniannya itu ditambah. Yang kedua adalah soal manajemen kreatif dan manajemen event. Itu harus dididik. Karena penyakitnya seniman itu kan gitu kan. Seniman itu bisa berkarya, bisa berproduksi, tapi nggak bisa jualan. Itu satu. Iya. Yang kedua, seniman itu kadang saking seriusnya latihan nggak ngerti duit. Kalau nggak ada uang, dia fine aja. Tapi begitu uang jadi masalah. Jadi kaget. Itu bedanya seniman dengan pengacara. Iya. Kalau pengacara ada masalah di grade jadi duit. Iya. Kadang-kadang seniman itu ada duit di grade malah jadi masalah. Nggak ada duitnya kita latihan, nggak ada duitnya kita kebantingan, iuran. Begitu ada duitnya malah, loh ini kemarin dono sekian kok nggak ada ini. Itu star syndrome ya? Nah, betul. Makanya itu nanti di pesantren budaya ini juga perlu kita didik, teman-teman ini mengerti lah paling tidak ilmu-ilmu tentang manajemen event, manajemen kreatif, bagaimana meng-create suatu gagasan supaya bisa dikapitalisasi. Jika seandainya santri yang keren ya, tiba-tiba karena lebih identik dia kualitasnya ke main gitar gitu. Ya. Santri jadi gitaris nggak masalah? Nggak masalah, banyak juga karena begini ya di NU terutama musik itu kan menjadi alat untuk berdakwah dan mengingatkan orang sama Tuhan, gitu loh. Jadi kalau kita sedikit banyak, saya bukan ahli fikih, tapi pernah diajarin oleh guru-guru saya bahwa musik itu diharamkan karena dalam fikih posisinya digolongkan menjadi mimbati alatil malahi wa alatil ma'asyi. Musik itu menjadi alat untuk malahi itu melupakan orang dari Tuhan dan memanggil kemaksiatan. Itulah kenapa musik diharamkan. Tapi kalau elatnya kita rubah, dia tidak untuk alatul malahi tapi alatul dzikri. Nah, alat berzikir pada apa? Mengingatkan pada Allah. Dan kemudian juga bukan alatul ma'asyi tetapi juga alatul ibadah untuk mendekat. Lah kenapa? Enggak masalah. Itu dilakukan gitu. Nah, itu. Ini semakin menarik ini. Nah, kemudian hari ini kan kesenian sudah semakin menjangkau semua lapisan. Ya. Nah, kira-kira Les Bumi ini menyiapkan konsep seni seperti apa dalam menyongsong era globalisasi seni? Jadi ya era untuk bertahan. Jadi kalau globalisasi itu di dunia kesenian intinya kan kontestasi. Kontestasi itu ujungnya adalah kompetisi, gitu. Maka Les Bumi sedang menyiapkan strategi kebudayaan untuk bagaimana kita bisa mengeksplorasi, untuk bisa merekonstruksi khazanah kesenian dan kebudayaan yang dimiliki oleh warga NU dan umat NU ini untuk bisa berkontestasi, bisa berkompetisi dalam skup global. Ini sesuai dengan visi misi PBNU sekarang, yaitu berpartisipasi dalam membangun peradaban dunia. Jagat ya. Itu karena kita ini betulnya punya banyak potensi dan khazanah seni budaya yang itu mohon maaf belum termanage dengan baik
belum terkelola dengan baik, belum tereksplorasi dengan baik, sehingga kadang ya mohon maaf ya bukan dicuri itu, tapi diambil orang lain untuk dia yang pakai manfaat dari sini. Ya misalnya gitu. Padahal itu kalau kita create, kita manage, kemudian kita kelola dengan baik, itu bisa menjadi tidak hanya memiliki nilai dakwah dan tarbiyah, tapi juga punya nilai ekonomi. Oke. Baik, Les Bumi pernah menggandeng pihak mana saja dalam rangka berdakwah melalui si asli? Tahun lalu ya, tahun 2018 misalnya ya, waktu pimpinannya masih almarhum Ki Agus Sunyoto, pernah berkolaborasi dengan kelompok yang saya pimpin sendiri, yaitu Ki Ageng Ganjur misalnya. Waktu itu kita melakukan duta Islam Nusantara untuk keliling Eropa. Keliling Eropa. Berapa negara? Waktu itu kita main di Belanda, di Jerman, sama di Belgia. Ki Ageng Ganjur main di sana, itu ya, kolaborasi dengan Les Bumi ya, di sana, kemudian kerjasama dengan PCI yang ada di luar negeri. Nah kita main di sana, di Belanda itu di beberapa tempat, ada di Amsterdam, kita main di Den Haag, di beberapa. Dan itu mainnya di kampus-kampus, di depan guru besar, di depan mahasiswa. Mahasiswa asing, mahasiswa Belanda. Mahasiswa di Belanda, kita main di Amsterdam, itu di Amsterdam University, kita main di situ. Itu tahun 2018. Terus kemudian kita main di Hamburg di Jerman, itu juga tapi diundang budayawan seniman di Hamburg di situ. Kita jelaskan bahwa ketika kita ngomong kepada audiens di sana bahwa all our musicians are Muslim, basically from the pesantren. I know the music is forbidden in Islam, gitu. Bukannya musik itu, yang saya tahu musik itu dilarang di Islam. Saya bilang, in my country it's so very dangerous, because music in Nahdlatul Ulama is a tool to explain what the Islamic teaching. Musik ini justru alat untuk menjelaskan ajaran-ajaran Islam. Saya menjelaskan gitu, baru mereka, wah ini very very wonderful. Itu kita keliling gitu ya, itu tahun 2018 itu ya, Les Bumi gitu. Kemudian tahun 2019 kita diundang lagi, Ki Ageng Ganjur ini. Ya tentunya kita kerjasama waktu itu dengan Unsia, juga dengan Les Bumi gitu. Kita main lagi di Radboud University di Nijmegen, Belanda. Ya, kita main di situ, teman-teman datang banyak gitu ya. Itu bulan Juni 2019. Bulan September kita diundang lagi ke Eropa lagi, bahkan sampai ke Afrika. Gitu. Nah inilah bagaimana untuk menunjukkan bahwa khazanah kebudayaan kita itu sebetulnya memiliki potensi untuk berkompetisi dan menjadi kontributor dalam membangun peradaban dunia. Kalau saya pahami tadi bahwa mereka memahami ada stereotip terhadap Islam. Ya. Yang pertama musik dilarang terhadap Islam. Betul. Yang kedua Islam dalam konteks ini terlalu rigid dan terlalu kaku. Ya. Karena orang-orang Eropa biasanya yang dilihat Islam itu ya wajah Islam yang ada di Timur Tengah dan wajah Islam yang ada menyeramkan. Ada di Afrika Utara. Yang cenderung legal, formalistik dan tekstual gitu loh. Tapi begitu kita tunjukkan bahwa it's the very very funny of Islam, very very enjoy gitu loh. Dia menyebut Islam fun. Dia gitu. Islam fun. Boleh main musik, boleh main saksofon. Dan saya nggak tahu ya, begitu saya pulang banyak teman-teman dari PCI yang kemudian melaporkan ya, mengasih tahu bahwa hasil muhibah kita itu cukup mendapat respon positif dan menjadi bahan kajian. Ya beberapa di antara saya kemudian tertarik Islam, ada yang sampai masuk Islam. Ya semuanya soal hidayah sih ya. Tapi sahabatnya begitu dia melihat penampilan dari Ki Ageng Ganjur yang menjadi duta Les Bumi untuk luar negeri, mereka menjadi paling tidak ada melihat wajah lain dari Islam yang lebih fun, lebih enjoy. Dan sejak itu kita memang diundang terus ke sana. 2020 itu mestinya Ki Ageng Ganjur kolaborasi dengan Philharmonic Orchestra. Tapi karena COVID ya, akhirnya kita cancel. Padahal 2020 itu kita punya agenda sampai ke selain ke Jerman, kita mau juga waktu itu sudah dijadwal ke Prancis, kemudian ke Aljazair, kemudian ke Maroko, ke New Zealand gitu untuk
Itulah kira-kira. Pertanyaan terakhir, kenapa masyarakat di Eropa begitu stereotip melihat Islam ini sebagai momok yang menakutkan? Kira-kira di mana yang kurangnya? Ya karena wajah Islam sendiri yang ditampilkan begitu, gitu. Jadi kalau setiap hari yang dia jumpai orang Islam yang di sana itu yang rigid, yang kaku, yang serba mengharamkan, serba tidak boleh, serba tekstual gitu. Ya itulah akhirnya kesannya. Ibaratnya begini, mohon maaf ya. Kesan itu kan timbul dari tampilan seseorang atau dari perilaku seseorang yang dia lihat di hari-hari sehari-hari. Ya ibaratnya Anda ini baik, Anda ini mohon maaf, saya selalu menggambarkan kalau Anda nggak ingin dituduh berak, ya jangan sembunyi di WC. Kalau Anda sembunyi di WC meskipun sedang baca surat cinta, itu kesannya itu ya Anda sedang berak, gitu loh. Dan selama ini Anda ngomong, gua ini tidak berak, gua ini lagi rapat, gua ini, tapi Anda tutup di WC. Ya sama, Islam ini rahmatan lil alamin, tapi yang ditunjukkan, yang ditampilkan, yang dilakukan sehari-hari begitu. Akhirnya kan image-nya jadi begitu, gitu loh. Nah sementara model-model Islam yang kayak NU, yang kultural begini, jarang menampakkan wajahnya di sana. Nah begitu Meles Bumi dengan Ki Ageng Ganjurnya tampil di sana, keliling memberikan penjelasan ke mereka dengan menunjukkan musik, kita garap musik lagunya John Lennon dengan gamelan. John Lennon pakai gamelan? Pakai gamelan, kita iringin sholawat. Kita Sting ya, Englishman in New York itu kita pakai gamelan seluring Sunda dan kecapi terus diselingi sholawat, mereka baru itu the true Islam. True Islam. Itu Oke, baik, closing statement Kiai agar Islam ini selalu menampilkan wajah yang penuh dengan senyum yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Ya, saya cuma menginginkan semua umat beragama di Indonesia ini beragamalah yang enak, tapi jangan seenaknya. Karena kalau Anda beragama tidak enak, itu akhirnya agama jadi penjara bagi diri Anda. Sementara kita beragama ini kan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Bahwa kita di dunia ini juga harus enjoy, harus fun. Karena ini ladang kita untuk mengenai ketika kita di akhirat. Seperti itulah. Oke. Baik, terima kasih hatur nuhun Kiai. Sahabat sekalian, demikian diskusi kita dengan Kiai Sastro Al-Ngatawi. Kita akan berjumpa lagi dengan para narasumber yang tidak kalah keren dan tidak kalah luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.